Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawasi i'lami ashabil mayyiti wa qarabatihi bimautihi wa karahatin na'i. Bab menjelaskan tentang bolehnya mengumumkan keluarganya orang yang mati dan kerabatnya sebab kematiannya. Wa karahatin na'i, dan tidak disenanginya mengumumkan kematian. Ini asal muasal ketika ada orang mati itu diumumin. Dasarnya hadis. Orang mati diumumin di mushola mati. Kita kan taunya ada ya. Innalillahi, terus dengar ya. Nah, pengumuman semacam itu bukan sekedar adat ya, tapi memang ada tuntunan. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berkata Hudzaifah, sahabat Nabi bernama Hudzaifah, beliau berkata begini, idza mittu fala tu'dhinu bi ahadan. Jika aku mati, maka janganlah kalian umumkan kepada seseorang tentang kematianku. Dia kata Hudzaifah, nanti kalau saya mati jangan bilang orang-orang, gak usah umumin ke orang-orang, jangan umumkan ke orang, jangan dikabarkan. Nah, kenapa beliau mengatakan demikian? Ini akhafu ayyakuna na'yan, karena saya takut nanti orang akan membicarakan kebaikan saya. Satu alasannya gitu. Yang kedua, beliau mengatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengabarkan kematian. Gitu ya, hadisnya gitu. Sebab ini gini ya. Ini kan ada semacam larangan orang mati itu dikabarin. Tapi di depan boleh mengabarkan, memberitahu keluarganya si mayit. Ya, bisa jadi kan keluarganya di tempat lain ada ya, nggak di situ semua gitu, yang biasa udah nikah di mana-mana gitu kan, itu dikabarkan, boleh mengabarkan ya, umpamanya udah ke Bandung, Bogor, kabarkan bahwa keluarganya ada yang meninggal. Nah, boleh mengabarkan itu keluarganya si mayit, belum juga kabar. Kemudian kerabat-kerabatnya dikasih tahu, dikabarkan bahwa si A meninggal umpamanya. Nah, tapi di satu sisi juga karahatun na'i ya. Agama tidak mengatakan baik orang yang menyiarkan kematian seseorang dengan menyebut kebaikannya. Nah, ini buktinya Hudzaifah sendiri mengatakan demikian. Kalau nanti saya mati, maka jangan kau kabarkan kepada seseorang, siapapun orangnya. Saya khawatir orang itu akan membicarakan saya nanti. Kebaikan saya dia bicarakan. Karena saya mendengar Rasulullah mengatakan, Rasulullah melarang hal itu. Itu awalnya gini. Jadi memang ada larangan siaran untuk orang yang mati. Wala Tirmidzi haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Kemudian yang kedua, waraina fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Ibnu Mas'ud meriwayatkan satu hadis dari Nabi, Rasulullah bersabda begini, iyyakum wan na'ya fa inna na'ya min amalil jahiliyah. Iyyakum wan na'ya, kata Nabi, takutlah kalian mengumumkan kematian seseorang.
Kenapa? Karena mengumumkan kematian seseorang itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi hadis ini begitu ya. Jadi jangan disiarkan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, an Abdullah, dari Abdullah, walam yarfa'hu. Dalam satu riwayat Abdullah bahwa hadis ini tidak dimarfu'kan, artinya tidak distatuskan sebagai hadis marfu'. Tapi Imam Tirmidzi mengatakan, qala Tirmidzi hadza ashah minal marfu'. Hadis ini lebih sahih daripada hadis marfu'. Jadi hadis yang pertama, iyyakum wan na'ya. Dari riwayat yang lain dari Abdullah ada lagi. Nah, wadha'afa Tirmidzi ar-riwayataini. Hanya saja Imam Tirmidzi mendhaifkan dua riwayat ini. Beliau mendhaifkan, melemahkan. Hadis marfu' itu salah satu hadis dhaif. Wa ra'ayna fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyya ila ashabi. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kematian Raja Najasyi. Rasul kabarkan kepada para sahabatnya. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim, pasti sahih ya. Nah, di atas ada hadis larangan dan hadisnya hasan yang pertama ya. Tapi di sini dalam Sahih Bukhari dan Muslim justru hadisnya sahih. Ketika di atas ada larangan orang mengabarkan tentang kematian orang lain, dalam Sahih Bukhari malah justru apa? Ada satu hadis Rasulullah mengabarkan tentang kematian Raja Najasyi. Rasulullah kabarkan kepada para sahabatnya. Raja Najasyi ini satu raja yang dulu Nabi itu pernah diembargo ya. Rasulullah beserta para sahabat pernah diusir. Wakilnya ada 40 orang ya. Diusir dari Mekah oleh penduduk kafir Quraisy Mekah. Kemudian Rasulullah pergi ke Habasyah. Ya, diboikot. Nah, isi boikotnya banyak ya, nanti termasuk dilarang mengadakan perkawinan antara kubu Nabi dengan orang-orang kafir Mekah. Kemudian dilarang mengadakan perdagangan. Wah, itu perjanjiannya merugikan semua. Kalau sekarang embargo 12 tahun lamanya diembargo, makanan aja ke sana nggak boleh. Mengadakan perkawinan antara kubu Nabi dengan kubu Mekah, padahal Mekah itu punya suku Quraisy. Nah, Rasulullah termasuk orang dari suku Quraisy. Orang-orang dia suku Quraisy itu orang paling kuat di antara kabilah-kabilah yang lain yang berada di kota Mekah. Itu ya. Jadi diusir oleh bangsanya sendiri. Gitu. Nah, ada beberapa istrinya juga yang ikut pada waktu itu. Rasulullah. Tapi itu belum hijrah disebut. Nah, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi mensolatkan Raja Najasyi. Sehingga dalam satu kepahaman ya, penjelasan dalam kitab-kitab nanti dijelaskan ya, bab tentang sholat jenazah. Jadi ada yang mengatakan sholat jenazah itu baru dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah ya. Baru ada sholat yang namanya sholat jenazah. Tapi hal ini dibantah. Waktu Nabi hijrah ke Habasyah dan diterima oleh Raja Najasyi, kemudian Raja Najasyi meninggal dunia, itu Nabi sudah sholatin, sudah mensolatkan itu sudah mensolatkan kematian Raja Najasyi ya, gitu ya. Nah makanya karena apa, kearifan, kebijaksanaan Raja Najasyi mau menerima Nabi beserta para rombongan yang mereka semua sudah memeluk agama Islam. Nah, Raja Najasyi itu di Habasyah jauh dari Mekah, tapi dia sudah dengar ya tentang ada seorang yang amanah, orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia sudah dengar tentang akhlaknya. Jadi Raja Najasyi mau terima itu. Yang pada akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam dan seluruh umatnya akhirnya masuk
Islam. Dari situ cikal bakalnya orang Afrika beragama Islam, Habasyah. Nah, gitu ya. Nah ini terbukti apa? Ketika mengumumkan kematian seseorang itu ada satu larangan, tapi Nabi sendiri ketika Raja Najasyi meninggal itu apa? Nabi umumkan kepada para sahabat-sahabatnya. Gitu. Ini ya, ini di Sahih Bukhari gitu, Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya seperti itu. Nah kemudian hadis yang kedua, warawayna fi sahihain, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi mayyitin dafanuhu bil laili wa lam ya'lam bihi. Hadis yang kedua tentang kebolehan mengumumkan orang yang meninggal dunia diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sahabatnya begini, pada waktu Rasulullah menguburkan seorang jenazah di malam hari, dan Rasulullah tidak kenal dengan jenazah itu. Jadi nguburinnya malam-malam, Rasulullah ikut, dan Nabi nggak kenal itu jenazah siapa. Nah ketika Nabi ikut menguburkan salah seorang jenazah dan Nabi sendiri tidak mengenal jenazah itu siapa, nah kemudian Nabi berkata kepada para sahabat orang yang hadir di situ, afala kuntum adzantumuni bihi, kenapa tidak kalian kabarkan kepadaku kematian orang ini? Nah berarti apa? Nabi kan minta dikabarin ya. Nah padahal di atas ngabarin orang meninggal nggak boleh, tapi di sini Nabi minta dikabarkan. Nah Nabi minta dikabarkan di sini. Kasus kedua dalam hadis ini adalah karena Nabi nggak kenal dengan orang itu. Nah kalau yang pertama Nabi kenal dengan Raja Najasyi, bahkan Nabi diterima di rumahnya Raja Najasyi dengan kehormatan, sehingga begitu Raja Najasyi meninggal itu Nabi sendiri yang mengumumkan kematiannya kepada para sahabat. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Nah lalu apa perbedaannya ketika dikatakan bahwa mengumumkan orang yang meninggal dunia itu dilarang dalam agama, nah sementara Nabi sendiri mengumumkan kepada para sahabat ketika kematian Raja Najasyi. Kemudian Nabi sendiri pernah bertanya kepada para sahabat ketika Nabi ikut menguburkan salah seorang jenazah yang dikuburkan di malam hari, dan Nabi tidak kenal dengan orang itu. Gitu ya. Nah dari sini para ulama akhirnya mengatakan ya, menjawab masalah atau hadis yang berbeda ini. Qala al-ulama'ul muhaqqiqun wal aktsaruna min ashabina wa ghairihim. Para ulama ahli tahqiq, ulama-ulama yang mencari fakta, investigasi. Para ulama yang mencari fakta dan investigasi ini mengatakan, dan juga para ulama-ulama kita, banyak di antara ulama kita dan yang lain itu mengatakan yustahabu i'lamu ahlil mayyiti wa qarabatihi wa asdiqaihi li hadzainil haditsaini. Disunnahkan memberitahu kepada keluarganya si mayit dan kerabatnya si mayit, kemudian teman-temannya si mayit, untuk memberitahukan apa? Dua hadis ini. Mana hadisnya? Hadis yang pertama yang menceritakan tentang kematian Raja Najasyi. Hadis yang kedua yang menceritakan tentang Nabi ikut menguburkan seorang jenazah di malam hari yang Nabi sendiri nggak kenal jenazah siapa itu. Nah, artinya atas dasar ini, atas dasar dua hadis ini, lalu berkata para ulama, lalu kalau nanti dalam agama mengabarkan atau menyiarkan orang yang mati itu dilarang. Nah ulama komentar yang dimaksud menyiarkan kematian itu dilarang adalah an-na'yu al-manhiyu anhu innama huwa na'yul jahiliyah. Yang dimaksud dengan larangan menyiarkan orang yang mati itu seperti apa? Seperti memberi siaran atau memberi informasi kematian, sama seperti orang jahiliyah. Nah yang menginformasikan atau mengabarkan kematian, cara mengabarkannya seperti orang jahiliyah itu yang nggak boleh. Kalau cara kita enggak ya.
Tadi dikasih penjelasan oleh para ulama. Itu. Bahkan apa kata ulama dalam penafsirannya di sini, wa amman na'yul i'lam wa amma mahdul i'lam bidzalik fala ba'sa bih. Jadi kalau murni untuk menyiarkan orang yang meninggal itu nggak masalah, ya. Murni begitu, nggak ada yang lain-lain. Bahkan waladzi alaihil jumhur anna mutlaqal i'lam bil mauti jaizun. Bahkan para jumhur ulama mereka mengatakan bahwa yang namanya mengkabarkan, ya, mensyiarkan atau memberitahu tentang kematian seseorang itu boleh secara mutlak, nggak ada larangan. Ulama kan akhirnya pada menjelaskan, ya. Jadi yang dimaksud mengabarkan kematian seseorang itu nggak boleh, itu hukumnya itu seperti apa, orang jahiliyah mengabarkan kematian saudaranya atau keluarganya. Nah, bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dulu zaman Nabi? Mereka kalau ada yang meninggal seperti apa mereka ngabarinnya? Nah, dijelaskan oleh para ulama begini, wa kana min adatihim idza mata minhum syarifun ba'atsu raqiban ilal qabail yaqulu na'aya fulan aw ya na'ayal arab ay halakatil arab bimahlaki fulan. Termasuk adatnya orang jahiliyah, termasuk adatnya kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu di zaman Rasul, ketika ada orang yang mulia mati dari kelompok mereka, maka mereka mengutus satu orang yang mengendarai kendaraan. Dia naik onta, terus keliling kampung, keliling datengin kabilah-kabilah yang ada di dataran Arab sana. Lah sambil dia keliling naik onta, terus dia ngabarin karena apa? Gurunya atau kiainya, gitu. Karena orang mulia yang meninggal dari kelompok mereka, orang-orang jahilnya. Apa dia bilang? Sambil keliling menemui orang-orang di kampung, kabilah-kabilah itu, mereka sambil keliling ngomongnya begini, na'aya fulan. Apa bahasanya dia? Si fulan telah mati. Si fulan mati, si fulan mati. Karena kan orang mulia yang mati. Jadi terakhir. Terus dia, atau dia bilangnya begini, ya na'ayal arab. Apa bahasa dia? Celakalah orang Arab. Semua bangsa Arab akan celaka. Ai halakat al-arabi bidzalika fulan bibahlaki fulan. Artinya apa? Kita semua akan celaka karena si fulan mati. Ya karena yang meninggal kiainya, kita bakal celaka. Kalau si fulan udah mati masalahnya. Jadi panutan kita mati, kita juga akan celaka kita semuanya begitu. Nah itu ngomongnya sambil jalan naik onta keliling ke kabilah-kabilah itu sambil jerit-jerit, sambil nangis. Nah itu kan iklan namanya, pemberitahuan, ya, pemberitahuan tentang kematian seseorang, tapi caranya apa? Teriak-teriak. Kemudian apa? Sambil jerit-jerit, sambil nangis. Nah ngabarin kematian seseorang dengan cara begitulah yang nggak boleh, ya, yang tidak diperbolehkan, dan Nabi ngelarang itu nggak boleh. Dia sambil nangis, sambil jerit, umpamanya apa, kepala sukunya meninggal, itu begitu caranya dia. Terus nanti pada sedih yang lain, bahkan sampai apa, merobek bajunya, bahkan sampai apa, bobotin rambutnya, terus sampai nangis apa, yes, terseduh-seduh lah nangisnya begitu, sampai guling-guling. Nah itu, nah, ngabarin apa, khabar-khabar atau kabar-kabar kematian seseorang dikabarkan dengan cara melakukan hal-hal yang semacam itulah yang dilarang dalam agama. Dan Nabi mengabarkan tentang kematian Raja Najasyi biasa aja, nggak begitu. Raja Najasyi, raja yang mulia yang baik, dia telah dipanggil oleh Allah, ayo kumpul kita sholat. Nah gitu ya. Jadi memang ada, supaya ada perbedaan, ya, karena itu tidak mencerminkan akhlak. Seorang mati di nyiarinya begitu. Dulu kan belum dibangun masjid zaman itu, ya. Jadi kalau orang meninggal ya siarannya keliling gitu. Tapi kelilingnya gitu, celaka kita. Oh, ada apa? Itu kiai kita meninggal, habis sudah kita dah, habis dah. Mati kita semua. Itu kiai kita udah meninggal, panutan kita udah meninggal. Halakatil arab bimahlaki fulan.
binasa, kita akan hancur semuanya, kita akan apa, rusak semuanya karena si fulan dah meninggal. Wa yakunu ma'an nahyi dojijun wa buka. Kemudian apa itu, sambil mengabarkan kematian dan dia menjerit dan menangis. Jadi yang nggak boleh itu gitu ya. Tidak boleh begitu. Nah kalau kayak siaran-siaran kita sekarang nih di masjid-masjid, di rumah-rumah, di musola-musola ketika ada orang mati, nggak masalah itu. Innalillahi gitu ya. Masjid ada, di musola ada, kemudian sekarang lebih banyak ya. Di HP yang bisa dikirim kemana aja nyampe. Kemudian wa dzakara sahibul hawi wajhain li ashabina fi istihbabil idzani bil maiti wa isya'ati mautihi bin nida'i wal i'lami. Sahibul hawi, orang si pengarang kitab Al-Hawi mengatakan dua wajah, dua pendapat untuk para ulama-ulama kita. Dua pendapat tentang istihbabul idzan bil mayyit. Tentang apa? Sunnahnya mengabarkan kematian, wa isya'ati mautihi, dan memasyurkan, menginfokan kematian dengan bin nida'i wal i'lam, dengan kabar dan informasi. Itu tetap sunnah. Fastahabba dzalika ba'dhum lil mayyit al-gharibi wal qarib. Pendapatnya dua begini. Pendapat yang pertama, mengabarkan kematian seseorang itu disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan sunnah mengabarkan kematian pada orang yang meninggal, dikabarkan kepada keluarga dan kerabatnya. Ini khusus pada al-mayyit al-qarib, mayit yang tidak dikenal dan dia masuk kerabat yang dekat dengan kita, kumpul tiap hari ada, tapi kita nggak kenal gitu, maksud tidak dikenal, tapi dekat. Jadi berdasarkan Nabi ya. Nah Nabi kan apa? Satu riwayat di atas itu kan Nabi ikut nguburin jenazah di malam hari dan Nabi tidak kenal dengan si mayit itu. Terus Nabi bilang kepada para sahabat yang ada di situ, kenapa tidak kalian kabarkan kepada aku nih orang meninggal? Nah berarti kan mengabarkan kematian seseorang itu akhirnya dibutuhkan karena Nabi nyuruh gitu. Nah artinya nanti ulama yang dalam kitab Al-Hawi ini membuat dua bagian ya. Boleh atau tidak orang mati disiarkan? Boleh, dengan catatan apa? Mayitnya tidak dikenal. Mayitnya tidak dikenal dan dia termasuk masih kerabat atau dekat dengan kita. Nggak dikenal itu gimana sih? Di sini kan ada orang mana-mana asalnya kita nggak tahu, keluarganya nggak ada, sanak familinya juga nggak ada, gitu ya. Tapi biasa ngumpul sama kita. Jadi bukan keluarga kita, juga bukan kerabat kita, tapi dekat kita. Ya kenal namanya. Ya, kalau ini Nabi kan benar-benar nggak kenal ya. Nah untuk mayit yang semacam ini apa? Siarkan. Ini pendapat yang pertama, gitu ya. Boleh, itu sunnah disiarkan kematiannya. Nah tujuannya apa? Lima fihi min kasratil musallina alaihi wa da'ina lahu. Tujuannya, manfaatnya adalah agar nanti banyak yang nyolatin dan banyak yang mendoakannya. Gitu tujuannya. Karena bisa jadi orang kalau kita nggak kenal, yang nyolatin juga nggak ada kan gitu. Yang nyolatin nggak datang, apalagi yang doain, karena mayatnya tidak dikenal. Oleh karenanya mayatnya tidak dikenal, ini orang siapa sih sebetulnya? Ya siarin. Disiarin juga orang pada nggak kenal ya, tapi kalau yang ngajak orang kenal umpamanya, kan orang mau datang juga kan ya. Nah, begitu nanya nih siapa nih, si Anda gini-gini. Nah, jadi tujuannya disiarkan kematian seseorang itu tujuannya agar banyak yang nyolatin dan banyak yang mendoakan. Itu manfaatnya itu. Pendapat yang kedua, disunnahkan mensiarkannya. Disunahkan menyiarkan berita kematian hanya bagi mayat yang tidak dikenal ya. Hanya bagi mayat yang tidak dikenal. Wala yastahibu li ghairi, dan tidak disunahkan untuk mayat yang, kalau mayat yang kenal mah nggak usah.
Ada pendapat kedua ulama begitu, ashab kita, para ulama-ulama kita. Kalau mayat yang nggak apa, yang dikenal mah nggak usah disiarin. Gitu. Kalau nggak disiarin juga udah datang aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan beda ya. Ya. Disiarin udah terbaik nggak datang. Ya. Jadi gitu ya, ngelayatnya datang ke jenazah itu penting, nyolatinnya juga penting. Ya ngelayat pagi-pagi belum berangkat kerja udah nyolatinnya juga nggak ngikut, sholatinnya nggak ikut. Kalau bisa sempetin nyolatin dan biasain gitu ya, biasain ikut nyolatin. Karena Rasulullah pesannya begitu ya. Rasulullah itu mesennya gitu. Sayyidina Ali, ya Ali, apa wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali termasuknya Ali kalau ada orang meninggal datang, terus apa giring jenazah, gotong ikut sana ke kubur. Nah itu begitu apa manfaatnya ada dalam rangka apa tazkiratul nafsi buat pengingat diri kita bahwa kita juga nanti akan seperti dia, kita akan digotong orang. Sekarang aja yang gotong juga kagak ya. Kalau urusan mati jangankan kita gotong mayat, wah aku pernah gotong mayat ya, tapi bakal digotong. Nah itu ya. Nah, aku berkata nih, kata Imam An-Nawawi, si pengarang kitab ini mengatakan wal mukhtar istihbabuhu mutlaqan idza kana mujarridan i'lan. Menurut saya, kata Imam An-Nawawi, pendapat yang dipilih adalah sunnah secara mutlak. Gitu. Disunnahkan secara mutlak ya. Jika adanya pengumuman kematian itu semata-mata karena memang pengumuman ya sunnah. Artinya apa? Mau itu mayat dikenal kayak atau tidak dikenal kayak, tetap aja kalau meninggal diumumkan, jangan sampai enggak. Berarti selama ini kita di kampung praktek itu udah benar ya. Jadi nyarin orang meninggal itu ada tuntunannya, bukan sekedar ada. Babu ma yuqalu fi halil muslimati wa takfinihi wallahu a'lam.